Puji Tuhan. Halo Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, saya kali ini coba live ya. Mudah-mudahan suara saya tidak bermasalah karena sampai sekarang jaringannya pun belum beres ini ya. Tapi puji Tuhan lah ini masih bisa live sedikit ya. Mudah-mudahan suara saya jelas. Sobat Waras bisa konfirmasi ya di kolom komentar. Saya kaget sekali, dengan sebuah video, nanti saya akan tayangkan videonya kepada kita semua. Menurut saya orang ini terlalu berani, ya, sangat berani. Ya ini ya judul kita ya, berani sekali orang ini. Videonya viral, ya, dia sebut Al-Quran hanya karangan dan dusta. Bahkan, banyak hal yang dia ucapkan dalam video ini, dan sampai sekarang keterangan siapa pria ini belum diketahui siapa namanya dan latar belakangnya apa. Tapi kalau kita lihat dari wajahnya, dari, penampilannya ini, dia menggunakan kopiah, lalu bertahi lalat dan, latar, video dia itu ada gambar apa ya, kalimat kaligrafi nih ya, apa, kaligrafi Arab, saya juga nggak paham, kalimat apa ini. Dan pria ini Sobat Waras, terlalu berani, ya, sangat berani. Apakah ini dia mengungkapkan hal ini karena berdasarkan dalil, data dan fakta, sehingga dia berani mengungkapkan ini, atau hanya asumsi belaka, ya. Tetapi sih saya berharap pria ini mengungkap ini karena dia memiliki dalil, data yang bisa dia pertanggungjawabkan, ya. Karena itulah kalau orang sudah tahu kebenaran sobat, ya, kalau orang sudah tahu kebenaran, orang itu udah nggak takut, ya. Apakah pria ini juga sudah menemukan kebenaran dan tahu bahwa apa yang dia ucapkan ini bukanlah, eee, ucapan atau isapan jempol biasa seperti yang dilontarkan oleh para para mualaf pada umumnya, ya. Coba kita, simak videonya ya, kita simak videonya. Ini benar-benar viral ini ya, saya kaget juga ini. Oke, coba kita putar videonya. Ya, ini saya ambil dari sini aja deh. Videonya banyak ini ya, banyak banget videonya ini, tapi saya ambil yang ini aja. Kita simak ini pelan-pelan ya, mudah-mudahan nggak kena copyright ini. Oke, play. Ini dari Serambi On TV. Nabi Muhammad itu pembohong. Dia bilang Nabi Muhammad itu pembohong kata dia. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta kata dia. Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara. Iya, coba kita ini ulangi ya, supaya lebih jelas. Ini saya perbesar aja kali ya. Mudah-mudahan nggak kena copyright ini. Saya perbesar aja. Nah, ya. Nabi Muhammad itu pembohong. Ya ini jelas ya, dia bilang Nabi Muhammad itu pembohong kata dia ya. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara. Salam waras ini ya. Jadi sumber video ini kalau kita lihat ya, sumbernya ini hanya dimanfaatkan ya dari TikTok ya. Mana ini? Ya dari TikTok bernama Marwa apa ini?
Marwah Safina, ya. Jadi, video ini sudah viral, ya, jelas ya Orang-orang perkataan dia. yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Iya. Pernyataan orang ini menurut saya mirip-mirip juga apa yang dikatakan oleh Muhammad KC ya. Ini mirip-mirip dan walaupun ya banyak orang yang sudah terjerat dengan kasus, penistaan agama, ITE, tapi rupanya pria ini tetap ya dengan tegas ya. Entahkah di mana keberadaan dia sekarang ini juga gak jelas, tapi kalau kita lihat dari, latar belakangnya ini, apa ya, latar latar video ini sepertinya dia ada di sebuah ini nih ya, eee, apa ya, masjid kah atau apakah? Atau ini hanya latar, apa, gambar-gambar yang dipasang gitu kan? Nah ini ya, ini ada gambar aulanya ini ya. Ya, ini tapi tidak diketahui keterangan siapa orang ini, ya. Lalu dia ini apakah seorang ustadz kah atau seorang, pengajar kah atau gimana, belum jelas ya, informasi yang kita bisa dapat dari, video ini ya. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara. Ya, diajak untuk berpikir dengan jernih, ya, pakai akal akal sehat ya, akal waras ya. Iya, iya. Sudah tidak lagi, kalimatnya begitu pendek, cuma segitu aja kalimatnya. Tapi coba kita lihat informasi lain, saya berusaha menggali tadi, ya inilah ya, memang dunia digital ini luar biasa, sangat membuka wawasan orang. Eee, apakah pria ini menyatakan berdasarkan dalil dan bukti? Bisa aja, ya, bisa aja itu sudah berdasarkan dalil dan data yang telah yang dia pelajari selama ini, karena tiba-tiba dia mengungkapkan hal itu, ya tidak mungkin sembarang ya, tidak mungkin sembarang ya. Kalau kita lihat ini ya, dari Pos Kota Jakarta, ini tampang pria yang sebut Nabi Muhammad pembohong dan Al-Quran cerita dusta. Bayangkan dia sebut Nabi Muhammad itu pembohong dan Al-Quran cerita dusta. Videonya viral di medsos. Ini bahkan sudah dari 14 November 2021 kemarin ya, satu bulan lalu lah, video ini viral ya. Ah, ini ya tampang yang sudah kita lihat tadi, ada tahi lalat di bawah hidungnya, pakai kopiah, baju hitam. Ya, jakartapostKota.co.id viral, di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berpeci dengan latar belakang ukiran ayat-ayat Quran. Ya, jadi latar belakangnya tadi ternyata, ini ya, ukiran ayat-ayat Quran dan 2 kalimat syahadat, menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong. Video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @murwan Murwah Safina 4. Ini viral di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Video yang diunggah pada Kamis 4, November 2021 ini sudah ditonton lebih dari 1 juta kali oleh pengguna TikTok. Dalam video tersebut, seorang pria yang memiliki tai lalat ya besar di bawah hidungnya tersebut dengan berani dan lantang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi pembohong. Wah, ini sangat jelas ya. Dia berkata-kata begitu lantang. Terus tak hanya itu, ia juga menyebut jika Al-Quran hanya sebuah karangan saja dan catatan dusta. Luar biasa loh orang, berani sekali dia ya. Ya, di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang, undang-undang ITE ininya sangat ini ya, sangat sudah banyak menjerat banyak orang ya. Nabi Muhammad itu pembohong. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta, kata pria tersebut. Orang-orang Islam hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Ya ini bisa jadi ya, bisa jadi menurut saya ya, karena banyaknya tokoh-tokoh atau para
oknum-oknum ustadz seperti Bahar yang mengaku Habib, seperti Rizik, ya yang menurut saya sudah sangat mengambil manfaat ya atau memanfaatkan umat. Bahkan kemarin beredar ya saya lihat di WA ya screenshot katanya untuk berdonasi kepada ya berdonasi untuk untuk Habib Bahar katanya ya, untuk menghadapi kasus hukum ya. Ini ya. Jadi bahkan untuk kepentingan politik, jangan pilih yang bukan Islam, pilihlah yang Islam ya dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang memang di Indonesia terbukti sih ya. Berpikirlah dengan jernih dan gunakan akal dan pikiran saudara katanya. Ya. Jadi video ini ya silakanlah berpikir jernih, jangan langsung maki-maki, marah-marah ya. Coba berpikir jernih dan gunakan akal pikiran saudara selanjutnya. Hingga kini belum diketahui identitas pria dalam video tersebut. Jadi luar biasa juga ya, sampai dia belum belum ditahu siapa orangnya, di mana dia. Wah, luar biasa lah menurut saya ini. Ya, sudah 1 bulan lebih loh, tapi belum belum diketahui identitasnya. Juga belum diketahui apa yang melatar belakangi pria berpeci tersebut berani melontarkan pendapat yang dapat menyakiti hati umat Islam. Ya, warganet pun rame-rame mengecam pria tersebut. Ribuan warganet memenuhi kolom komentar di video tersebut. Warganet meminta kepolisian segera menangkap dan menghukum pria tersebut karena telah menistakan agama Islam ya. Lagi-lagi ya. Tapi luar biasa 1 bulan ini loh, udah sebulan tapi belum ada kabar. Siapa pria ini? Di mana dia? Ya, ya begitu ya. Lalu oke. Astagfirullah komentar netizen ya. Itu manusia muslim atau manusia jadi-jadian sampai berani berucap seperti itu. Semoga Allah ya membukakan hati dan pikiran manusia ini, ujar akun bla bla ya. Ntar kalau dijemput baru lo nangis, terus minta maaf, ungkap akun dan seterusnya. Anda ya lah yang harus berpikir jernih dan akal sehatmu sadar apa yang siapa yang menciptakan Anda dan bumi ini, kata akun dan seterusnya. Kalau dia hidup di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, kepala, badan, dan kakinya udah pisah. Ya, habis. Wow, ngeri ya. Kalau hanya mencari viral, bukan begini caranya, Bung. Ingat, Allah SWT Maha mengetahui. Ya, timpal akun @agus61. Dan masih banyak lagi ya komentar warganet yang mengecam pria tersebut. Ini menarik ya komentar ini ya. Kalau dia hidup di bawah pimpinan Umar bin Khattab, kepala dan kakinya ya, kepala, badan dan kakinya sudah bisa habis. Wow, ngeri saya dengar ini ya. Luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat Yesus ketika dia dihina-hina ya, dia justru katakan ampunilah ya, kasihani mereka ya. Berkatilah mereka. Ya luar biasa ya, itulah. Beda jauh sobat ya, beda jauh. Lalu coba kita lihat, Tribun News juga memuat ini rupanya. Ini ya. Iya, ini dari Tribun News. Tribun News juga memuat, pria ini sebut Al-Quran hanya karangan dan dusta, videonya viral. Ini ya. Ini sama, informasi yang sama yang dimuat oleh Tribun News. Lalu komentar netizen dalam postingan ini yang menarik ya, sangat menarik. Sobat Waras yang ingin gabung langsung aja masuk ya, ada linknya di live chat ya. Lalu tiba-tiba ada yang berkomentar halal darahnya. Ya memang itulah ya, mungkin itulah ajaran. Jadi mereka mengatakan halal darahnya. Kita makanya saya belum berani komentar banyak ini ya. Kita baca-baca aja komentar orang ya. Al-Quran menurut Buya Sakur tidak sempurna juga. Waktu tausiah di depan polisi, benar apa hoax? Ya, jadi banyak komentar-komentar menarik. Sobat Waras boleh juga beri komentar yang waras tentunya ya. Itulah kalau Al-Quran itu selalu dibelok-belokkan oleh orang salim. Yang jelas Al-Quran adalah murni dari Allah SWT. Diturunkan kepada Rasul SAW dan kemurniannya terjaga sampai akhir zaman. Tentu ya orang-orang yang mengatakan terbalik dari ini ya mereka juga punya data dan dalil ya. Makanya sebaiknya menurut saya ketika mengeluarkan pernyataan munculkan juga ya
data dan dalilnya, gitu kan, kira-kira ya. Lalu udah cincang aja, bikin direndang dagingnya. Aduh ya, ngeri ya. Apakah sampai segitunya gitu loh ya? Apakah, eee, kalau memang Tuhan itu maha kuasa, apakah dia perlu menggunakan tangan umatnya untuk menghabisi orang ya? Bukankah nyawa itu di tangan Tuhan kah? Ya, itu wajahnya jelas bukan muslim. Ah, lagi-lagi ya, langsung menuduh ya. Padahal belum jelas identitas orang ini siapa. Bahkan sudah sebulan ini belum ada yang tahu siapa orang ini sebenarnya ya. Tapi tiba-tiba dia mengatakan, bahwa itu bukan muslim. Ya entahlah ya. Al-Quran karangan siapa? Nabi Muhammad. Bagaimana bisa nabi yang tidak bisa baca tulis mengarang Al-Quran yang isinya sempurna? Ya, itu opini teman-teman dari seberang ya, kita hargai ya. Orang ini udah hilang akal sehatnya, ya, dan udah hilang ingatan, ingin mencari sensasi atau uang atau tenar. Masya Allah sampai segitu sifat ya keburukannya ya dan seterusnya ya. Ah, jutaan orang mati sia-sia akibat isi dalam kitab. Ya, jadi bingung kitab suci atau kitab jadi-jadian ya, kita nggak mau baca terlalu dalam itu ya. Dia hanya bercanda kok, pinjam istilahnya Walodi. Ya betul ya, cuma bercanda kok ya, kalian ini juga terlalu sensitif ya. Walodi bilang kan cuma bercanda ya, ya. Ketika Alkitab dikatakan palsu ya oleh Waloni, ya yang seberang ini ya banyak ya mereka yang bersorak-sorai ya, yang senang-senang ya. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa kita mereka juga tidak benar ya, mereka akhirnya kejang-kejang ya sampai menghalal-halal ya. Karangan zaman modern semua bisa diakses dan dibuktikan. Ya, betul ya. Sekarang ini zaman modern ya. Jadi cobalah pelajari. Makanya ketika Waloni katakan Bible itu palsu, saya penasaran. Tapi rupanya ketika saya pelajari nggak ada yang palsu. Ya, kalau mau jujur, ya pernyataan tersebut benar adanya. Wow, ya. Dan seterusnya. Oke, saya rasa sudah cukup komentarnya netizen, sudah terlalu banyak kita baca ya. Nah, coba kita dengar dulu komentar yang sudah bergabung ini ya. Halo Pak Piong, salam waras. Apa kabar ini? Salam waras, Pak Pavel. Wah, ini kebetulan lagi dapat sinyal ya. Ini lagi di gunung di apa namanya perjalanan nih. Oh begitu. Pak Abdul, salam waras Pak Abdul. Salam waras, Pak Pavel 88, Pak Piong. Ya. Yo, salam waras, Pak Abdul. Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya harap kita yang ada di room kita coba berikan komentar yang edukasi ya supaya ini bisa memberikan pencerahan kira-kira begitu. Silakan Pak Piong. Lagi di jalan ini rupanya. Liburan tahun baru nih. Ya, silakan Pak Piong. Iya, terima kasih Pak Pavel. Iya, ini saya juga kaget ya. Ini tapi yang berbicara ini dari Muslim ya Pak Pavel ya? Atau dari nggak jelas ininya? Kalau kita melihat dari fotonya dia, dari foto dalam video itu, dia berbicara menggunakan kopiah, lalu latar belakang video dia itu katanya dalam informasi ini ada kalimat syahadat, ya katanya, dan intinya ada bahasa Arabnya begitu ya. Jadi ya kalau lihat dari latar belakang layar ini kemungkinan dia orang Islam gitu. Tapi kita pun belum tahu apakah dia Islam atau tidak gitu. Iya, terima kasih Pak Pavel. Tapi menurut saya ini luar biasa ya, berani ya. Saya tidak tahu apa yang melandasi dia. Apakah dia sudah mengadakan penelitian atau dia sudah tahu kebenaran ya. Kita harus memang harus ditanya orang tersebut ya. Kenapa kamu bisa? Apa kamu sudah kaji? Apa kamu sudah adakan penelitian? Apa kamu sudah menggali sejarah? Ya kan ini kan harus benar-benar dikait-kaitkan gitu kan. Pernyataan dia tadi itu memang luar biasa berani ya Pak Pavel, dan ya kalau bagi kita umat Kristen ya itu urusan mereka ya. Kita tidak mau tahu urusan mereka, mau dia bilang yang tadi dikatakan tadi ya urusan mereka. Kalau kita kan sudah tahu bahwa mereka ini bagaimana, kita sudah tahu Pak Pavel gitu kan, bahwa kalau di kita ya kitab itu yang paling lengkap ya, dan amin gitu, tidak ada lain, dari runut, dari sejarah, dari arkeologi, semuanya itu lengkap. Itu memang sudah Alkitab lah.
yang kalau kita paling benar ya memang benar karena memang Tuhan Yesus sendiri yang berfirman ya melalui firman-Nya, melalui mulutnya kan itu kan firman dari Allah. Jadi kalau kita ya memang, tapi kalau mereka ya terserah ya Pak Pavel, kita hargai, tetapi menurut saya ini terlalu berani juga. Apalagi masih di Indonesia ya berkata-kata seperti itu, wow luar biasa. Saya tidak mau Nah itu dia makanya Pak Pavel ya. Apakah dia sudah adakan penelitian? Apakah dia sudah kaji benar-benar sehingga dia yakin bahwa yang dia katakan itu, walaupun itu imannya bertolak belakang bahkan membalikkan fakta? Ya menurut saya ini luar biasa, ini berani sekali gitu loh. Ya luar biasa ini. Ya harus diklarifikasi benar-benar gitu loh. Landasannya apa? Sedangkan Pak Kace aja yang tidak sampai sejauh itu habis gitu loh, habis Pak Aceh gitu kan. Jadi sampai saat ini masih dalam proses pemulihan, kita doakan lah. Yang ini luar biasa ini, menurut saya ini luar biasa sampai dalam, sampai sebegitunya. Nah ini yang harus diklarifikasi ya. Kalau mudah-mudahan bisa apa namanya ya bukan ditangkap ya, dimintai keterangan kenapa sampai seperti itu. Apa yang melandasi sehingga melakukan pernyataan seperti itu ya, apa yang apa mempedomani gitu kok seperti itu, padahal itu iman keyakinanmu kalau memang dia sesama agama ya. Maksud saya ini mengagetkan dan bagus juga ya untuk kita klarifikasi ya. Dan bagi kita orang Kristen, kita sudah tahu Pak Pavel ya, kita sudah tahu teman, kita tidak perlu berkata-kata. Kita tidak perlu berkata-kata, kita sudah tahu ya. Itu aja dulu Pak Pavel, terima kasih. Iya betul. Dan kalau analisa saya Pak Biong ya, kalau misalnya yang mengungkapkan ini seorang Kristen, saya yakin dia tidak perlu mengungkapkan itu. Biasanya yang mengungkapkan hal-hal seperti ini ya biasanya murtadin. Kalau bukan murtadin, orang yang memang masih di dalam agama tersebut, ketika dia menggali-gali, rupanya seperti ini kebenarannya gitu. Ya, sehingga dia berani mengungkapkan. Kalau dia seorang Kristen tulen, saya yakin nggak akan berani dia. Bukan nggak berani, nggak mau ya. Karena saya pun seorang Kristen tulen nggak mau mengatakan itu di dalam publik begitu kan. Itu kan itu simpan dalam hati aja lah, orang bilang katakan gitu. Iya. Ya. Betul. Bahkan kita di dalam gereja itu, kalau pendeta khotbah itu, yang fokus khotbahnya ayat Alkitab aja, bukan kayak yang seberang ya, yang otak-atik Alkitab. Tapi kalau kita otak-atiknya khusus Alkitab aja, kita ajar pengajaran, kuatkan iman jemaat ya, kira-kira Bapak yang gitu ya. Betul Pak, betul. Oke, kita ke Ora apa dulu nih? Ora Irama, silakan Ora Irama. Halo, salam sadar Pak Pavel. Salam semuanya. Ya. Pak Pavel, saya lihat avatarnya jenggot sama kumisnya udah cukur ya, udah klimis ini. Oh, ya betul. Cakep. Tinggal cari istri lagi Pak Pavel. Astaga. Ya, kalau kelihatan ganteng gitu kan banyak cewek yang naksir itu. Enggak, bercanda aja Pak. Kita menanggapi ini ya tentang fenomena orang murtad tapi mencaci maki kitab sucinya sebelumnya ya. Cuma kalau menurut saya sih gini Pak Pavel. Belum ketahuan ini murtad apa bukan, belum ketahuan Pak. Jadi video ini sudah viral sebulan lalu. Iya. Tapi sampai sekarang belum diketahui, padahal sudah viral, tapi belum diketahui di mana orangnya, identitasnya seperti apa. Tetapi kalau lagi-lagi ya saya tunjukkan ya fotonya ya. Kalau kita melihat dari latar belakang gambar dia, iya, kaligrafi itu belakang. Ada kaligrafi Arab. Ukiran. Gitu. Bentuk ukiran. Ya, jadi, mahal itu. Iya, ukiran Jepara itu. Iya, jadi di dugaan kita ya mungkin dia tetap masih seorang di Islam gitu loh. Saya jadi teringat dengan ini Pak, video di Memri TV kalau nggak salah ya, yang ketika dibukakan semua tentang ayat sucinya dia ngamuk-ngamuk kayak begitu. Iya betul. Saya pikir juga ini ya gimana ya, sebenarnya banyak sih. Saya sendiri juga tahu lah, walaupun kita semua bergerak di
bawah tanah ya. Cuman Ya, kan betul. kalau yang seperti ini, saya khawatir gitu loh. Kasusnya Pak Aceh aja seperti itu ya. Kita tahulah bagaimana peradilan di Indonesia ini sudah dikuasai oleh kadrun yang Ya, sangat-sangat ini tidak manusiawi banget. Ketika disidang ke dalam keadaan sakit pun dipaksa sidang. Ini saya takutnya jangan-jangan ini karena ini kan lebih ini ya. Kalau menurut saya ini lebih apa ya? Lebih frontal gitu ya dari Pak Aceh. Kalau Pak Aceh kan ada sedikit hikmat yang dia sampaikan juga. Tapi kalau ini orang ada ayatnya, kayak ada nggak ayatnya. kayak nggak pikir panjang gitu loh. Langsung ya mengungkapkan isi hatinya yang ya mungkin dia sebegitu kesalnya ya. Dia bayangkan aja Orang. dari kecil sampai dia berumur betul. berapa itu kira-kira 50-an ya mungkin ya atau 40 Betul. lebih lah. Ya dari kecil dia udah ngaji, sembahyang, sholat lima kali sehari, 5 waktu gitu ya, puasa Ramadan 1 bulan penuh lah, sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai 40-an tahun lebih gitu ya. Ternyata begitu dia sadar, Iya, dia merasa tertipu gitu ya. Udah buang-buang waktu banget. Waduh, ya kan ada ya gitu ya. wajar kalau dia kecewa begitu. Tapi ya dengan hikmat lah, jangan sampai kita berurusan dengan hukum gitu. Pada akhirnya kita Ya, yang tadinya kita pingin mencari keyakinan yang baru, terus kemudian kita dapat pengajaran yang baru, terus kemudian kita bisa fokus dengan agama yang baru, terpaksa kita harus meringkuk di penjara, kan sayang gitu ya. Ya bolehlah kita kesal, tapi dengan hikmat gitu loh. Jangan kayak tadi yang di video ini kan dia begitu frontal, seolah-olah seperti apa ya, dia menantang ini menantang kadar. maut. Iya, boleh juga dibilang menantang maut ya, karena kan hukumnya seperti itu. Saya Negara bisa ya. bayangkan gini Pak Pavel, seandainya di negeri ini itu tidak ada undang-undang penistaan agama, udah banyak sekali orang-orang seperti ini. Cuman ya jangan terlalu lah, nanti kayak orang irama, terlalu. Itu aja Pak Pavel. Silakan untuk yang lain. Memang begini Pak Ora, memang sangat disayangkan ya. Video yang kita jumpai cuman sangat singkat tadi. Itu berkisar 1 menit aja kalau sampai pun 1 menit ya. Jadi kita tidak tahu awal pernyataan dia bagaimana, lalu akhirnya bagaimana, ya kan? Kita cuma mendapat informasi yang sangat pendek ya. Jadi tetapi dalam informasi yang sangat pendek itu sangat jelas ya kata-kata dia ya. Apakah memang pernyataan dia seperti Pak Piong katakan tadi sudah berdasarkan kajian-kajian dan data yang dapat dia pertanggungjawabkan, kita nggak tahu. Kalau memang itu dapat dia pertanggungjawabkan, ya menurut saya hak dia gitu kan, hak dia untuk mengatakan itu. Dan menurut saya luar biasanya sudah sebulan ini identitasnya tidak diketahui siapa, di mana dia tinggal, orang mana, nggak diketahui. Luar biasa loh, sudah sebulan loh. Apakah tapi kalau kenyataannya seperti itu, saya berpikir gini Pak, mungkin aja ya dia di luar, jadi berani seperti itu. Betul. Ya mungkin aja di luar ya, seperti JPZ ya. Jadi ya begitulah ya kawan-kawan ya. Oke, kita pindah dulu deh. Terima kasih Pak Ora Irama. Silakan Pak Forens. Halo Pak Forens, buka mic-nya Pak. Ya, salam Pak. Salam Pak Biong. Salam Ora Irama, sabar. Reko ya. Salam. Pak Pavel, saya tadi nggak lihat videonya. Dia mengungkapkan itu, apakah dia menunjukkan dalil-dalilnya? Oh, sangat disayangkan. Yuk. Ya, ini dia videonya sangat pendek Pak, sangat pendek. Jadi kita tidak bisa dapat informasi yang lebih lengkap ya. Nah, dia katakan Nabi Muhammad itu pembohong kata dia. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan. Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara. Ya, cuma segitu ya pernyataan yang viral itu Pak ya, cuma segitu. Oh, cuma segitu ya. Ya. Jadi
Kalau kita lihat cuman segitu, memang kita kurang ini juga ya, kurang gimana saya bilang, tidak bisa langsung menilainya mentah-mentah. Tapi kalau dia memberikan dalil-dalilnya dan apa dasar-dasarnya dia untuk tidak meyakinin atau mengatakan itu bla 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 gitu ya, oke, itu patut kita acungin jempol. Tapi kalau hanya sekedar begitu aja, menurut saya ini kita nggak tahu nih orang ini siapa ya, dan keberadaannya pun kita nggak tahu, background juga kita nggak tahu. Namun satu pesan begini saya bilang Pak Pepel, kalau umat sebelah ini mau berhenti agama mereka dikutak-katik orang, dipelajarin orang, dikorek-korek orang, berhentilah mereka gitu loh. Berhenti mereka untuk tidak membicarakan atau menghujat-hujat agama lain gitu. Apalagi agama mereka ini nggak tahan banting, nggak tahan uji gitu. Kalau kitab Bible kita itu dari dulu sudah diuji dan tahan banting. Hujatan, hinaan, cacian dan segala macam udah mereka alamatkan ke kitab kita gitu ya. Tapi kitab kita tetap bertahan gitu loh. Punya pertahanan yang sangat kuat gitu loh. Punya dalil-dalil yang bisa menjawab semuanya apa tuduhan mereka gitu. Nah, tapi kalau mereka banyak dalil-dalil yang mereka sendiri tidak sanggup menjawabnya. Nah, jadi dalil-dalil di kitab mereka itu, yang di koran mereka, itu harus dibantu oleh buatan manusia, hadis-hadis untuk menjelaskannya. Nah, ini yang menurut saya tuh secara pribadi ya Pak Papel, ini tidak masuk di akal. Masa penjelasan Tuhan tidak bisa langsung kita terima, kita nggak bisa langsung cerna, harus dibantu lagi oleh pendapat-pendapat orang, dan itu pun nanti harus ada ijtima ulama yang mengesahkan atau yang dianggap benar pendapatnya dari jumlah terbanyak. Nah, ini menurut saya sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada di kitab mereka ya, saya secara pribadi saya bilang Pak Papel ya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi zaman berubah, dalilnya juga tidak bisa dipertahankan dengan dalil seperti zaman sekarang. Nah, kita lihat sekarang di Arab Saudi. Di Arab Saudi dulu perempuan tidak bisa keluar rumah sendiri. Nah, sekarang keluar rumah sendiri, diperbolehkan. Dan mereka sekarang keterbukaan, sudah mulai sudah mulai kita bilang tuh seperti masyarakat lain di dunia ini. Perempuan bisa sendiri, udah bisa keluar sendiri. Nah, tapi kitab mereka melarang itu gitu loh. Jadi saya bilang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ada seperti dikatakan perangilah kaum kafir. Nah, kalau kita tanya ke mereka alasannya itu zaman perang. Nah, apakah ayat-ayat yang ada di kitab mereka itu tidak abadi, tidak kekal? Nah, kalau itu tidak kekal, berarti ya ada lagi dong ayat nanti yang bisa merubah itu. Atau padahal di situ tidak ada ditentukan masa waktunya. Kalau tidak ada ditentukan masa waktunya, artinya itu berlaku sepanjang zaman, sepanjang setiap saat. Nah, inilah yang menurut saya itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu dulu Pak Babel dari saya. Terima kasih. Baik, ya itu opini dari Pak Farid ya, karena memang ya terbukti ya Arab Saudi pun sudah menyerah ya. Bahkan saya mengatakannya mereka sudah meninggalkan syariat Islam itu karena ya tahun baru mereka rayakan, Natal mereka rayakan, wanita-wanita sudah bebas ya untuk untuk bernyanyi ya kan, untuk bahkan ada yang katanya dalam sebuah video itu mereka sudah tidak pakai jilbab, sudah dibebaskan juga. Jadi menarik ya. Jadi sudah saatnya memang kita ini belajar untuk mikir dan waras. Oke, silakan Pak Sabar. Iya. Shalom Pak Pavel dan teman-teman yang di room. Jelaskah suara saya, Bos? Jelas sekali, Pak.
Oh ya, makasih banyak nih atas kesempatannya nih. Menanggapi yang dari video tadi itu ya, harapannya itu teman-teman, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, jangan mau terpengaruh dengan video tadi ya. Ya kalau memang pun itu benar, ya kebiarkanlah, jangan ikut-ikutan. Oh ini apa nanti seperti yang dibilang tadi ya, karena kita ini adalah negara hukum dan undang-undang penistaan agama itu ada. Jadi Ya. supaya tidak ada saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang terjerat hukum. Kalau masalah itu, kebenaran itu, biarkanlah waktu yang menjawab. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan segala sesuatu yang tersembunyi pasti akan terungkap. Dimanapun itu disembunyikan, pasti kebenaran itu akan terungkap. Karena apa? Firman Tuhan itu sudah sangat-sangat sempurna, paling sempurna dan kekal selama-lamanya. Nah, betul yang dibilang saudara kita tadi, siapapun dengan apapun firman Tuhan itu tidak akan bisa terbantahkan kebenarannya. Bukti dan sejarah ada sampai sekarang. Jadi untuk saudara-saudara kita yang dari seberang, mereka itu akan berusaha gimana caranya, gimana caranya supaya orang tidak percaya dengan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, intinya mereka itulah antikristus yang sesungguhnya. Tujuan mereka tuh ya itu, supaya gimana caranya orang-orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka tuh ya semua, karena dari mereka juga sudah itu diajarkan ya. Mereka akan berusaha pertama tuh membuat kita ataupun hamba-hamba Tuhan tuh saling mengadu domba, dan gimana caranya supaya mereka tuh bisa terpecah belah. Jadi untuk hal-hal yang ini ya seperti yang dibilang tadi ya, kita harus tetap teguh di dalam iman kita, kita kepada Yesus Kristus, Tuhan yang benar dan Tuhan kita yang hidup, yang telah menunjukkan menampakkan diri, dia turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Itulah Tuhan yang benar-benar sungguh ajaib. Nah, untuk teman-teman kita yang di seberang, bagi saya itu untuk Al-Quran, bagi saya itu di satu sisi itu benar kalau menurut saya. Karena apa? Mereka tuh Al-Quran tuh benar-benar, kadang saya pikir ternyata benar juga Al-Quran ini sebagai petunjuk. Kenapa saya bilang benar sebagai petunjuk? Karena saya lihat ya, saudara-saudara kita yang di seberang, yang benar-benar mencari Tuhan, yang di Al-Fatihah, nah, mereka berusaha menunjukkan berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, mereka yang benar-benar berusaha menjalan yang lurus itu, Tuhan jawab. Nah, begitu dijawab, ternyata mereka murtad. Nah, itu memang betul, bisa di satu sisi benar juga. Ya, halo, Pak Sabar, suaranya di hilang. sisi lain ya itu kan, bagi saya itu benar, saya anggap itu benar kan, mencari Tuhan. Ya, betul. Kan rata-rata loh, mereka tuh yang benar-benar mencari Tuhan tuh, di Jamar Kudus. Nah, selama ini kan mereka kita akui lah ya, kalau mereka tuh dalam hal mencari Tuhan tuh kita akui. Nah, hanya yang benar-benar mencari Tuhan lah yang akan di Jamar Kudus. Kalau enggak benar-benar mencari Tuhan, tidak akan pernah di Jamar Kudus. Gitu menurut saya, gitu dari saya Pak Pavel. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Salam. Saya juga setuju ya dengan Pak Sabar. Ya, kita cukup tahu saja dan kita berdoa ya, Tidak usah kita karena kita juga harus jaga bahwa kita ini negara yang berbagai macam agama, suku, budaya. Jadi kita juga harus menghargai ya saudara kita dengan iman mereka. Tidak usah kita
menjelek-jelekan di muka umum, ya karena itu akan berdampak buruk juga bagi keutuhan negara kita. Makanya Betul, Pak. penginjilan kita itu ya dengan cara ajar aja bagaimana tentang Kristus Yesus, ya kan. Kalau memang ada yang mempertanyakan iman kita, kita jelaskan kepada mereka. Lalu nggak apa-apa juga ya namanya diskusi, kita pertanyakan juga iman Betul. lu kayak gimana. Ya, kita jadi Iya. itu, tapi jangan kita yang menyerang, tiba-tiba serang, itu juga tidak boleh. Tapi kita Betul, Pak. kalau Nah, mempertanyakan dalam suatu diskusi, perdebatan menurut saya nggak masalah. Nah, gitu kira-kira ya. iya. Terima kasih Pak Ya. Sabar. Ah, Kita gini, juga harus ya, ya. ini satu tambahan Pak Papel. Nah, Ya. dalam hal dunia apa ini ya, dunia YouTube ini, saya mau sampaikan, mereka itu banyak yang nggak memilah mana itu diskusi, mana berdebat. Ya. Iya. Nah, karena apa? Saya ini sebagai apa ya, banyak saya berkecimpung berapa 25 tahun di perusahaan sebagai ketua organisasi serikat pekerja. Nah, awalnya gitu ya. Nah, dalam prinsip saya salah satu, namanya dalam apanya, mungkin Pak Papel udah tahu ya, dalam hal apa ya, antara serikat pekerja dengan manajemen ya. Kalau prinsip saya itu, kalau ada pertemuan dengan siapapun itu, prinsip saya satu, saya akan menguasai, pertama yang saya lakukan adalah saya akan menguasai ruangan. Intinya di situ, ruangan akan saya kuasai dulu. Nah, orang-orang yang tidak berkapasitas tidak boleh ada di sini, di situ. Nah, gitu. Jadi antara diskusi sama berdebat itu beda. Dialog sama debat itu beda. Ya, mereka tuh ya itu yang saya bilang, yang dipakai. Kalau saya memang, kalau saya itu antara ada pertemuan antara manajemen mau dengan Disnaker kah, tetap saya akan kuasai ruangan dulu. Pertama yang saya kuasai adalah ruangan. Nah, kalau saya sudah bisa menguasai ruangan, berarti mereka pun pasti akan saya kuasai gitu loh. Apapun dengan cara apapun gitu. Jadi mereka saya nilai seperti itu sih, bukan benar-benar diskusi. Nah, cuman sebagian ada juga yang pengen, itulah kalau orang yang benar-benar mencari kebenaran, bukan itu. Kalau orang-orang itu yang memang benar-benar mencari kebenaran, ya beda bandingkan aja. Pasti kan ada sebagian teman tentu yang benar-benar mencari kebenaran, enak suasananya. Nah, cuman yang kebanyakan tuh cuman itu mencari pembenaran, menyampaikan pembenaran, itu bukan mencari kebenaran. Ya Pak, makanya itu aja Pak. Iya betul. Puji Tuhan. Iya. Ya, silakan Pak Immanuel SR. Nah, ini mantap ini. Ini juga pengetahuan sejarahnya mantap ini. Salam Pak SR. Salam semuanya saudaraku. Haleluya. Salam Pak Immanuel. Betul ya, memang untuk memahami kitab mereka ya, itu diperlukan berbagai ilmu. Ya, tidak bisa kitab itu langsung dimengerti secara langsung, itu tidak bisa. Ya, jadi harus melalui berbagai ilmu. Antara lain itu adalah ulum Al-Qur'an. Nah, ilmu ini itu mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Qur'an dari segi sebab turunnya, pengumpulan dan urutannya seperti itu. Juga pengetahuan tentang ya, haleluya. Iya Pak, selamat ya Pak ya. Betul. Oke. Aku suaranya tuh saya itu nggak bisa dibohongin. Aduh. Nama boleh berganti tapi suaranya itu tidak akan pernah berganti. Itu nama nggak berganti Pak sebenarnya. Itu hanya saya pakai nama depan saya, nama baptis. Iya. Oh iya. Nah, seperti firman Tuhan kita, apapun kekal sampai selama-lamanya, begitu juga suara kita. Itulah firman. Amin. Ya, jadi kembali ya untuk mengetahui tentang kitab mereka itu harus memakai banyak ilmu ya. Ini juga menurut ahli mereka sendiri, bukan saya ya. Ini saya pernah belajar juga di sana. Jadi kita harus tahu termasuk urutan-urutannya ya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu bagaimana, terus nasik dan mansuknya gitu. Jadi yang disebut ulum Al-Qur'an itu dengan berbagai cabang ya, ada berbagai cabang dan macamnya, dan itu tidak lahir sekaligus, tetapi melalui proses dan
perkembangan yang dapat dibagi ke dalam fase periwayatan dan fase kodifikasi. Nah, sampai saat ini itu telah lahir ya puluhan tokoh ya di bidang ulum Al-Quran tersebut. Itu antara lain yang paling masyhur ya, yang kalau kita pernah belajar di sana itu tahu, yaitu yang paling terkenal itu Jalaluddin Al-Suyuti. Itu yang menulis kitab Al-Idham fi Ulumil Quran. Dan yang satu lagi Al-Jarhoni itu dengan karyanya yang terkenal juga, yaitu Al-Burhani ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, kedua kitab ini selalu menjadi rujukan dalam kajian-kajian ulumul Quran. Makanya tadi sudah dikatakan bahwa untuk mengetahui isi Al-Quran itu tidak semua orang bisa. Ya, itu tidak semua orang bisa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab ya, baik lafal maupun uzlubnya. Namun demikian tidaklah berarti bahwa semua orang Arab itu atau orang yang mahir dalam bahasa Arab itu dapat memahami Al-Quran secara rinci. Bahkan menurut Ahmad Amin ya, ini tahun 1975, para sahabat sendiri tidak sanggup memahami kandungan Al-Quran dengan hanya sekedar mendengarkan saja. Karena menurut beliau, memahami Al-Quran tidak cukup dengan menguasai bahasa Arab saja. Nah, ini saya ambil dari TM Hasbi As-Siddiqi ya, tahun 1980 itu menyatakan bahwa untuk dapat memahami Al-Quran dengan sempurna, bahkan untuk menerjemahkannya, itu diperlukan sejumlah ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu Al-Quran, yang seperti saya sebutkan tadi. Atau istilah di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah ulum Al-Quran itu tadi. Jadi permasalahannya adalah apakah yang dimaksud dengan ulum Al-Quran itu? Nah, ini akan saya kasih pengertian sedikit ya, supaya pemirsa itu paham. Jadi kalaupun ada orang mengatakan bahwa memang Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara langsung, itu memang betul. Karena ahli-ahli mereka itu juga mengatakan begitu. Nah, istilah ulum Al-Quran itu secara etimologi itu merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Nah, kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmi yang merupakan bentuk masdar dari kata alima atau ya'lamu yang berarti mengetahui. Itu ada di buku karangan Mahmud Yunus ya, tahun 1990. Jadi dalam kamus Al-Muhit, kata alima itu disinonimkan dengan kata arofa, itu mengetahui atau mengenal. Jadi dengan demikian kata ilmi ini semakna dengan ma'rifah yang berarti pengetahuan. Sedangkan ulum itu berarti sejumlah pengetahuan gitu. Nah, adapun kata Quran itu dari segi istiqohnya itu terdapat beberapa perbedaan pandangan ya dari para ulama. Nah, itu antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syaibah, itu bukunya tahun 1992 ya, terbit itu dalam kitab Al-Madkhal Lidarasoh Al-Quran Harim. Itu mengungkap beberapa fakta ya. Pertama, Al-Quran itu bentuk masdar dari khora'a, dengan demikian kata Quran itu berarti bacaan. Dan itu kalau dibahas banyak sekali ya. Namun intinya di sini hanya akan saya sampaikan, memang betul untuk mengetahui Al-Quran itu tidak mudah. Itu harus memakai beberapa ilmu. Karena kalau kita pernah belajar di sana itu tahu ya. Karena kalau boleh saya sebutkan ya, kurang lebih itu sekitar ada 17 cabang ya. Itu yang paling utama untuk mengetahui daripada cabang ulum Al-Quran tadi. Ini yang saya baca waktu itu menurut TM Hasbi As-Siddiqi yang tahun 1990. Itu meliputi ilmu mawatin al-nuzul, itu menerangkan tempat-tempat turunnya ayat. Terus ilmu tawarik al-nuzul, itu menerangkan atau menjelaskan masa turunnya ayat. Terus ada lagi yang disebut ilmu ashabul al-nuzul, itu menerangkan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 17. Ya, ada 17 kurang lebih. Itu kalau dibahas memang agak panjang ya. Nah, ini bersyukur nanti kalau ada yang mau tahu juga bisa dibahas juga. Jadi
bagaimana sejarah dan perkembangan tentang ulumul Quran ini atau Al-Quran ini jelas tentu saja panjang sekali ya, dan tentu saja yang dipakai untuk saudara-saudara kita, kitab yang dipakai itu kan revisi yang terakhir ya dari Khairo tahun 1924, dan itu perjalanannya panjang. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kalaupun tadi ada orang yang mengatakan seperti itu, kemungkinan dia juga sudah belajar. Ya, betul ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi tidak mungkin dia asal mengutarakan. Maka ini tugasnya sebenarnya, ini kalau boleh saya katakan, tugas dari saudara-saudara muslim sendiri untuk mempelajari itu dengan seksama. Betul enggak seperti itu? Itu tujuannya sebenarnya seperti itu, bukan untuk marah atau penghujatan, bukan. Segala ilmu kan bisa dipelajari ya. Asal kita itu dengan rendah hati dan benar-benar mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu aja dari saya. Tuhan memberkati. Luar biasa. Jadi pesan Pak Immanuel SR ya, saatnya Anda belajar. Ya kan? Jadi ketika ada mendengar pernyataan seperti itu, jangan langsung kejang-kejang lalu halal darah ya, tapi belajar. Jangan-jangan Anda pun belum belajar, belum tahu apa-apa nih. Yang kerjanya cuman menghujat doang ya. Kerjanya cuman halal-halal kesurupan ya. Coba belajar, pelajari dengan dalam supaya mungkin aja pernyataan orang itu benar. Makanya ketika Kristenan dihujat ya, pengajaran-pengajarannya dihujat, kita selalu membantah dengan dalil. Selalu membantah dengan dalil ya. Seperti kemarin Kainama mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan sebagainya, kita bahas, kita bantah dengan dalil. Kita enggak pakai main ngancam halal darah ya, tapi ada dalil yang harus kita tampilkan supaya orang itu paham, oh ternyata pembohong dong Kainama ini. Itu tuh orang Kristen itu pada jawab semua itu apa yang dia utarakan. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, oke, luar biasa. Silakan Pak Doa Yabes. Ya, salam semuanya. Ya, salam, mau berpendapat sedikit. Silakan. Mau berpendapat sedikit ya. Halo, suara saya terdengar ya Pak Pavel? Jelas, silakan Pak. Iya, kan di Al-Qur'an kan dijelaskan ya kalau Al-Qur'an itu disusun secara terperinci gitu ya. Kitab yang sempurna. Kalau dibilang terperinci itu kan artinya harus jelas, nggak dipahami. Itu kan. Ayat Al-Qur'an itu harus ditafsirkan karena tidak bisa dimengerti, dan setiap ulama yang menafsirkan itu berbeda-beda gitu loh. Jadi yang terperinci di sini itu tidak sesuai dengan fakta gitu loh. Yang namanya terperinci itu artinya jelas gitu loh. Tidak perlu tidak perlu ditafsirkan yang kemana-mana, tapi faktanya ya gitu kan, para ulama menafsirkan ayat Al-Qur'an itu ada yang berbeda-beda gitu kan. Bahkan mazhabnya kan ada 4 kan di Islam. Jadi itu sih, jadi harus mereka pahami juga. Kan ada itu kan di Mesir ya, ex-muslim yang namanya Syarif Gober. Itu pengaruhnya sangat kuat sekali di anak muda di sana itu untuk menjadi murtad. Makanya ditakuti oleh pemerintah Mesir di sana. Dia pernah katakan gini, orang Islam ditanya Al-Qur'an itu artinya apa, mereka nggak akan bisa mengerti Al-Qur'an itu artinya apa gitu kan. Mungkin mereka jawabannya adalah wahyu Allah gitu aja kan. Tetapi dia bilang sebelum Islam ada, itu ada nama Kristen Syria. Nah, Kristen Syria itu di dalam liturgi Kristen itu namanya Khurian gitu loh. Jadi ada kesamaan di situ kan. Liturgi Kristen Syria itu namanya Khurian, sedangkan di Muslim kitabnya namanya Al-Quran gitu kan. Jadi harusnya mereka bisa memahami itu kan. Nah, mungkin itu aja sih Pak Fel, buat saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan supaya Muslim banyak berpikir ya. Kalau kekristenan diserang ya, kalau bilang kitabnya palsu atau apa itu, orang Kristen itu mentalnya kuat, bisa membalas, bisa menjawabnya dengan argumen-argumen yang cerdas. Oh bukan ini loh, Alkitab itu bukan palsu, ini buktinya. Tapi kalau di pihak sebelah, kalau dibilang kitabnya itu dusta, bohong, itu mereka langsung bergerak itu kayak, wah ini penistaan, ini harus dilaporkan. Jadi gitu, jadi ya ada perbedaan sih antara kita dengan mereka gitu.
kita kuat ya, dihujat, Tuhan kita dihujat, Alkitab kita dihujat, Roh Kudus dihujat, kita kuat gitu loh. Kita membantahnya dengan argumen cerdas. Tapi kalau mereka itu beda. Kalau kitabnya dibongkar, kalau nabinya, kalau Tuhannya itu mereka sudah teriak-teriak penistaan kan. Jadi mereka rame-rame lapor. Jadi ya ada perbedaan sih di situ. Ya mungkin itu aja Bang Pavel pendapat saya. Oke, saya tambahkan sedikit Bang Bang Yabes ya. Nah, teman-teman, yang apa yang disampaikan Pak Yabes barusan itu memang betul. Nah, saya juga pernah itu, karena pernah bertanya sama teman-teman kita yang, karena mereka kan klaim aja, mulai dari zaman Adam sampai itu sudah Muslim. Saya tanya, Islam itu ada kapan? Abad keberapa? Kok bisanya mulai dari Adam sudah Muslim? Nah, mereka juga nggak bisa, sama kayak gitu, nggak bisa jawab juga. Nah, terus pernah saya tanya juga, nggak usah dari zaman Adam, dari zaman Abraham, Musa, Yunus, itu mungkin ya, saya bilang maaf aja, mungkin orang tua Muhammad aja belum lahir, apalagi Muhammad. Saya bilang, ya betul dibilang. Nah, yang jadi pertanyaan, cerita Abraham sama Musa, Yunus, itu sudah ditulis dalam Alkitab, sudah tertulis dalam Alkitab. Dan itu benar-benar pada saat itu terjadi peristiwa itu. Musa membelah laut. Waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir ke tanah perjanjian. Yunus dalam perut ikan selama 3 hari. Alkitab sudah menceritakan itu sebelumnya. Nah, tiba-tiba Al-Quran yang ada ratusan tahun sesudah Alkitab ditulis, kenapa ada cerita itu di Al-Quran? Nah, mereka juga, wah itulah kelebihan. Nah, jawabannya apa? Nah, itulah kelebihan Al-Quran. Luar biasa ini. Nah, saya tanya itu supaya mereka sadar. Dan di satu sisi karena apa? Mereka bilang, kita yang orang Kristen yang comot-comot Al-Quran. Saya bilang, jangan, orang Kristen tidak pernah mencomot-comot ayat dari Al-Quran. Karena orang Kristen tidak butuh ayat-ayat dari Al-Quran. Karena kitab kami sudah sempurna. Dan yang nggak bisa dibantahkan. Karena kebenaran firman Tuhan itu nyata. Kami mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya, saya bilang. Itu langsung ngerocos sana sini. Apalagi sama Umi itu. Ya udah aku bilang, saya nggak mau berdebat, saya mau tanya. Bung, nggak bisa diem. Pokoknya sampai itu, Bang Zeki juga sampai, nggak bisa ngomong. Ya itu seperti yang bilang Bang Ayabes tadi. Memang, gini. Yang ujuk-ujuknya nanti, kalau mereka merasa terbongkar, kita yang akan dikit lapor. Itu. Padahal apa ya? Kalau seandainya, kalau kita tuh mengatakan, nggak usahlah ke keluarnya Quran ya. Kita berhak menyampaikan di luar dari Alkitab adalah palsu. Karena ada itu tertulis di kitab kita gitu loh. Kalau ada kitab-kitab kan selain dari kitab Injil itu adalah kan di Alkitab kan ada tertulis itu. Cuman ya itulah bedanya kalau orang-orang Kristen tidak pernah kitab kamu palsu, nggak pernah. Enggak. Biarlah waktu yang menjawab, Tuhan yang membuktikan. Itu Bang Pavel dan Pak Yabes. Oke, dilanjut Bang Pavel. Iya Pak di channel Cokro TV Pak Adi Amranu juga membahas itu kan 25 Desember Hari Mualaf Dunia itu kan sebagai bentuk kedunguan Pak, kebencian terhadap kekristenan. Jadi mereka harusnya berpikir gitu loh. Buat apa mereka bikin sesuatu yang tidak rasional gitu kan? Buat apa gitu? Memang gitu. Tapi gini loh Pak,
Karena apa? Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, apapun keras tengkuk mereka tuh kita nggak usah heran. Karena apa ya? Karena dari awalnya juga sudah seperti itu. Bangsa Israel yang sudah dipilih sama Tuhan masih tetap lebih keras daripada itu. Jadi kita nggak usah heran. Suatu saat akan tersingkap semua. Karena memang seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itulah anti-Kristus. Anti-Kristus. Jangankan mereka-mereka ini. Yang nyata-nyata, bangsa Israel yang sudah nyata-nyata melihat kebesaran Tuhan Yesus pada saat turun ke dunia, masih juga tetap belum percaya. Jangankan orang-orang, murid-muridnya aja, kalau belum saya lihat lubang apa segala macam bekas apa lubang di tangan sama di lambung, belum percaya Thomas. Begitu dibuktiin baru percaya, begitu naik ke surga baru percaya. Ya itulah, suatu saat nanti akan ada apa ya, ada kebesaran Tuhan nanti yang yang membuktikan pada mereka semua. Jadi kita nggak usah itu, beratnya kalau kayak saya ya, apapun pendapat mereka tuh biarkan aja lah. Betul. Mau dihujat kah, mau diapakah, kita nggak usah itu. Kita nggak perlu bela Tuhan. Tuhan yang melakukan pembelaan sama kita. Amin. Kayak yang itu. Ada juga yang itu kemarin ya, yang bilang Alkitab itu tulisan wartawan, ya itu. Biar banyak iya. banyak. Kalau kita mau lapor satu persatu termasuk media ini ditangkap, Pak. Cuma kita kan nggak lapor, malas. Itu loh yang baru-baru ini yang nantang itu suruh laporkan aja. Saya berani bilang itu tulisan wartawan. Biasa itu, Pak. Kalau kita kan orang Kristen yang begitu, ya udahlah. Yang namanya iblis kan sukanya kayak gitu kan. Oke, Madia, silakan Madia. Apa yang mau Anda sampaikan? Sorry tadi saya jaringan terputus, maka ini baru nongol lagi nih. Ya, silakan Madia. Madia Channel. Baiklah ya. Minta maaf di sini lampunya lagi padam. Jadi tadi jaringan saya tiba-tiba hilang. Ya, dan sampai sekarang belum hidup ya lampunya ini. Baterai saya juga sudah lowbat, ini baterai laptop. Madia, ada mau komentar sama Madia? Ya. Kalau nggak ada, saya mohon maaf, kita akan segera akhiri live kali ini. Saya tambahin dikit aja, Bung Pavel. Tambahin dikit aja ya. Untuk saudara-saudara saya yang petobat baru khususnya, lebih baik belajar lagi lebih banyak untuk firman Tuhan. Ya, jadi supaya lebih kuat di dalam iman. Pun begitu buat saudara-saudara di seberang yang mengikut agama seberang, yang dari sini ikut ke sana katakanlah, saya yakin memang bukan dari sini, orang itu belum pilihan. Saya harapkan juga lebih baik belajar agama yang kalian yakini, ya, belajar kitab kalian, itu lebih baik ya daripada ngungkit-ungkit kitab orang lain. Seperti saya sendiri, saya tahu persis. Ya, makanya saya menjadi petobat baru yang udah menerima kasih karunia Kristus. Yang saya imani hanyalah firman Tuhan, maka itu yang menjadi makanan saya tiap hari. Dan itu akan lebih membawa jiwa saya lebih segar, ya, dan bisa membawa jiwa-jiwa yang untuk mengenal kasih karunia dalam Kristus. Jadi pesan saya buat saudara-saudara seiman ya, khususnya yang petobat baru yang udah menerima kasih karunia, ayo lebih baik banyak belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah makanan kita ya untuk roh kita supaya kita lebih kuat. Pun begitu dengan saudara-saudara yang di seberang, lebih baik kalian belajar kitab kalian, sejarah kitab kalian, khususnya tentang ulum Quran itu penting buat kalian untuk pelajari, itu banyak sekali. Nanti kalian udah lebih memahami, baru kalian membahas kitab orang lain. Itu aja dari saya, Bang Pavel. Tuhan Yesus memberkati. Dan salam buat bapakku yang tersayang, Pak Isbarani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi gini ya, sebenarnya kita masih pengen. Iya, cuma sabar. Cuma karena baterai saya tinggal 30, baterai laptop tinggal 30% dipadam. Ya mungkin saya kasih terakhir kesempatan sama dia nanti untuk menyampaikan pendapat. Dan bagi sobat waras yang ingin membantu pelayanan diakonia di desa-desa, ya bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada di layar kaca saudara ya, supaya kita bisa menjadi berkat banyak lagi untuk banyak orang. Oke, silakan Pak Madia. Sebelum kita akhiri ini. Halo, selamat siang, selamat sore Bang Papel, kawan-kawan. Assalamualaikum Madia.
Selamat Bang siang, Papel. Madia. Oke, Ya, selamat siang, sore semua, kawan-kawan. Bang Papel, ini Madia Ya. cuma berbagi wawasan saja. Ya, nggak apa-apa, Ya. kita berbagi wawasan. Artinya memang terjadi perbedaan antara ajaran kita, ajaran Pak Bang Papel sama Islam itu memang terjadi ada perbedaan. Terutama Tuhannya Bang Papel. Tuhannya kalau Islam Esa murni. Kalau Bang Papel kan Esa tapi bercampur Tritunggal atau Wanes, itu bedanya. Jangan so tahu. Jangan so Udah, tahu. nggak usah ke situ, Nggak Madia. usah so tahu, Madia. Esa kok Pokoknya kami, beda kita, Madia. beda. Esa kok Ya, nyebut tapi Tuhannya Kalau kami itu Esa gimana? berarti nggak usah sebut lagi Esanya kami nggak ya. murni Kalau kami itu maksudnya, berarti bukan nggak Esa. murni lagi. Ini Madia. Nggak apa-apa. Anda Tuhanmu gini. nyebut Nggak kami apa-apa, loh, kita Madia. Mas. Tuhanmu Terlalu nyebut jauh. dirinya kami, Madia. Esa di mana itu? Ya. Jadi bedanya kita, artinya kalau Islam Esa murni, Yahudi Esa murni. Kalau kawan-kawan kan Esa tapi Tritunggal gitu loh. Esanya bercampur, artinya gado-gado. Itu aja Esa bedanya. kami itu banyak, Ya, Madia. oke, Tuhanmu oke. Esa Saya kami, jawab, jadi saya banyak jawab. itu. Diiyakan aja. Memang Iya, agama kan apa? betul kan kawan. Artinya Oke, kawan-kawan kan Allahnya mencintai Bang Madia itu Mang kawan-kawan Esa murni, yaitu Allah SWT, pemilik negeri Mekah ya, pemilik rumah Ka'bah. ya Itu Esa betul di murni. surat. Ah, betul. Ya, Pemilik iya Ka'bah betul ya. tuh Allah SWT ya, pemilik Ka'bah. Betul, betul. Saya Pemilik betulkan. Ka'bah. Oke. Udah cukup Kita oke ya. beda wawasan Ya, kan betul nggak apa-apa, beda. Bang Papel. Nggak perlu Betul beda gontok-gontokan. wawasan. Saya tahu, ya. Jadi Allah Pemilik SWT Ka'bah. itu Allah pemilik Ka'bah ya, pemilik negeri Pemilik Mekah. Ka'bah. Itu ada Iya, surat artinya kita Al-Quraish. berbeda nggak masalah. Iya, Kalau betul kawan-kawan berbeda. mencari Tuhan Oke. yang esanya ada embel-embelnya Ya, enggak apa-apa, Tritunggal, enggak apa. Wanes nggak Ya, masalah. ada Ya, embel-embelnya, Kita ada berbeda. keselamatan. Betul. Kami mengimani ada Nah, keselamatan. Iya, Ya, memang maaf berbeda. ya. Betul. Ya. Enggak apa-apa, Madia, diiyanin aja. Jadi nggak Diiyanin perlu aja. kita Madia, gontok-gontokan, nggak perlu. Ya, Madia. enggak perlu, memang enggak perlu. Iya. Ya, enggak perlu. Betul. Sebelum Madia bilang itu bahwa Tuhan kami itu ada lebih banyak ada ini, bilang aja ada Bapa, ada Esanya Putra dan gado-gado Roh loh, Kudus. maksudnya esanya Gini aja campur-campur deh. gitu, ada Karena Tritunggal, saya Gini Wanes. loh, kamu pahami dulu. Pak, bicara sama Ya. dia itu tidak akan pintar kita ya. Mendingan Pak Madia silakan renungkan baik-baik video ini supaya lebih aman ya. Pak Madia Betul sih, betul. Iya. Ulanglah Anda Ya. dengan penuh. Diiyani aja. Ya. Ini Tapi biar Madia ini paham, biar Madia ini paham Pak Papel. Sabar, Pak. Nah, Sabar, kenapa? Pak. Dia nggak Kenapa bisa itu? paham, Pak. Dia nggak bisa paham, Pak. Sabar. Nggak bisa Tidak ada paham. guna kita membuang mutiara di mulut babi. Memang dia Orang-orang Islam itu ini Ya, aja silakan, dia Pak dengar Bang ini dan Papel. Anda pulang Anda jawab, Anda renungkan baik-baik ini ya. Ya. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara. Baik ya, sorry, sekian aja Mbak Dia ya. Mbak Dia silakan. Iya Pak, nggak apa-apa Bang Papel, nggak apa-apa. Ya, baik. Karena berhubung baterai saya tinggal 31% ini, sedikit lagi nanti akan mati karena lampunya padam sampai sore. Jadi kita akhiri dulu pertemuan ini. Jangan lupa untuk viralkan video ini supaya ini menjadi pertanyaan, dan puji Tuhan kalau ada yang mendengarkan ini dan mau belajar, maka Anda akan menemukan